Sadarkah Anda betapa bahayanya radikal bebas? Senyawa ini dapat menyebabkan Anda mengalami penuaan dini. Bukan hanya penuaan dini di wajah, tetapi juga dari dalam tubuh. Hal ini bisa terjadi karena adanya proses oksidasi, sehingga berbagai sel di dalam tubuh menjadi rusak lebih cepat. Kadar radikal bebas yang berlebihan dalam tubuh kita akan terjadi stres oksidatif. Stres oksidatif ini akan merusak sel-sel dalam tubuh kita. Sel-sel tubuh kita tidak sensitif lagi terhadap insulin, jadi akan terjadi peningkatan kadar gula darah kita. Kemudian dinding pembuluh darah kita menjadi kaku, tidak elastis, sehingga akan terjadi peningkatan tekanan darah. Metabolisme lemak pun juga akan terganggu, sehingga akan terjadi peningkatan kadar kolesterol. Dan hal ini yang mungkin menjadi alasan mengapa saat ini banyak di antara kita yang masih berusia muda, tetapi sudah mengalami banyak penyakit. Karena tanpa sadar, sehari-hari kita selalu terpapar radikal bebas, baik dari luar maupun dari dalam, seperti paparan sinar matahari, polusi udara, hingga radikal bebas yang dihasilkan dari proses metabolisme di dalam tubuh. Lantas, apa solusinya? Oleh karena itu, kita harus putus radikal bebas itu, kita harus cegah supaya tidak jumlahnya berlebihan. Salah satunya adalah dengan mengkonsumsi antioksidan. Tentunya antioksidan yang baik, yang jumlahnya cukup sesuai dengan kebutuhan di tubuh kita. Ayo konsumsi antioksidan untuk mencegah adanya peningkatan kadar radikal bebas dan untuk mencegah terjadinya stres metabolik dalam tubuh kita. Salam sehat pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Manda Haj dan juga saya Din Lau. Di sini kita hadir untuk memberikan informasi seputar kesehatan kepada Anda. Tadi kita sudah lihat ya sama-sama bahwa bahaya radikal bebas itu ternyata segitu besarnya. Salah satunya yang muncul ini adalah yang namanya penuaan. Nah, penuaan dini. Mungkin dari Anda terbayang kalau yang namanya penuaan dini ya, itu hanya dilihat dari luar aja nih. Padahal radikal bebas yang menyebabkan penuaan dini itu bisa juga terjadi pada organ di dalam tubuh kita yang otomatis nih pemirsa mengganggu metabolisme tubuh dan memunculkan berbagai macam penyakit nih Edwin. Betul, jadi oleh karena itu kita perlu waspada. Penting sekali kita harus mengatur jumlahnya, menyeimbangkannya dengan yang namanya antioksidan. Betul Edwin, tapi sebelum itu yang pasti kita akan membahas ya, apa itu sebenarnya radikal bebas. Untuk Anda yang masih belum sepenuhnya mengerti apa itu radikal bebas, senang kita akan menjelaskan ya dengan praktisi kesehatan yang sudah hadir. Lalu yang kedua adalah dampaknya sebenarnya untuk tubuh kita apa sih? Paparannya segitu bahayakah ke tubuh kita? Nanti juga kita akan bahas. Dan yang pasti solusinya ini akan kita berikan untuk Anda, bagaimana solusi untuk menangkal radikal bebas, tepatnya dengan antioksidan yang tepat dan sumbernya dari mana ya. Langsung aja kalau gitu kita sapa kedua narasumber kita yang telah hadir. Ada Mas Nurman dan Bang Paidan. Halo. Halo, apa kabar? Salam sehat semuanya? Salam sehat. Segar ya? Pertama-tama gini, saya mau tanya, kenapa namanya disebut sebagai radikal dan dia bebas? Terus kenapa radikal bebas ini kita harus perhatikan menjadi musuh yang harus kita perhitungkan? Oke, jadi gini ya, kita memulai dulu dari yang namanya definisi radikal bebas itu sendiri. Jadi radikal bebas ini merupakan suatu zat atau molekul yang dia kekurangan satu elektron. Sehingga menyebabkan zat tersebut dia mencari-cari nih teman. Temannya apa saja? Mulai dari sel tubuh kita, bahkan sampai ke DNA kita. Efeknya pada tubuh kita ini banyak sekali. Bahkan bisa merusak DNA sampai ke menyebabkan yang namanya kanker. Radikal bebas adalah konsekuensi dari suatu proses yang namanya oksidasi. Kita membutuhkan oksigen, kita membutuhkan pembakaran, tapi ketika dapat masukan dari luar yang tidak sehat, maka radikal bebas itu jadi banyak. Ketika dia jadi banyak dan berlebihan, ada dampaknya. Umur sel kita jadi lebih pendek, baik yang kelihatan di depan atau di dalam. Misalnya di depan nih, kulit. Jadi lebih cepat tua. Jadi keriput gitu ya. Padahal usianya masih muda. Masih muda. Nah yang di dalam, yang tadinya, kan kita menghirup udara nih, masuk dalam paru-paru, masuk dalam pembuluh darah. Nah di dalam darah itu, sel darah kita, darah merah, darah putih, kolesterol, itu dirusak sama si radikal bebas. Oke, sebentar nih. Jadi menurut Bang Faidon ini, bahkan penyakit seperti kanker, stroke, diabetes, itu ada hubungannya dengan radikal bebas? Berhubungan erat. Saudaraan. Karena kolesterol itu sebetulnya nggak berbahaya, malah dibutuhkan tubuh kita. Tapi ketika terkena radikal bebas, kolesterol jadi rusak, memicu penyumbatan pembuluh darah. Kan udah jelas kalau terjadi penyumbatan pembuluh darah, di otak bisa stroke, di jantung bisa serangan jantung, laki-laki menjadi masalah pada vitalitasnya, kan begitu. Sebelumnya kita nggak sadar bahwa polusi itu ada di mana-mana, dari asap kendaraan bermotor, dari pabrik. Bahkan tubuh kita sendiri kalau berolahraga itu menghasilkan radikal bebas. Itu namanya
endogen, radikal bebas endogen dari dalam tubuh kita sendiri sebenarnya. Oke, tapi kan kita olahraga untuk sehat nih. Gimana nih? Ini agak kontradiktif. Saya mau olahraga, tapi takutnya radikal bebas tambah banyak. Bagaimana? Nah, itu makanya kalau kita melakukan olahraga tapi tidak menjaga pola makan kita, pola hidup sehat kita, olahraga itu malah punya potensi membuat kita sakit. Terutama olahraga-olahraga yang dia tipenya berat. Ya. Jadi yang namanya proses penuaan itu tetap akan terjadi, tapi kita bisa menghambatnya dengan yang namanya kita konsumsi yang namanya antioksidan. Antioksidan inilah yang nanti akan menyeimbangkan kadar radikal bebas di tubuh kita. Kalau terjadi ketidakseimbangan antara radikal bebas dengan antioksidan yang terlalu sedikit, maka akan terjadi penuaan dini dan proses degeneratif itu akan tetap berjalan. Inilah kenapa yang namanya proses penuaan dini akan terjadi pada orang yang dia kurang mengkonsumsi antioksidan. Berarti dengan kata lain penuaan dini itu tidak hanya terjadi di luar saja, tetapi di dalam organ tubuh juga. kita Itu dong. yang penting justru Mbak Manda. Ya? Oke, seperti apa ini Jadi penjelasannya? kalau di luar bahasanya penuaan dini, kalau di dalam kematian dini. Itu ngeri ya? Betul, kan kena serangan jantung nih, kena stroke. Kenapa? Karena ada penyumbatan pembuluh darah. Kenapa? Karena kolesterol mengalami oksidasi. Itu sebabnya kita butuh tambahan antioksidan. Memang kita dapat antioksidan dari sehari-hari, tapi siapa di antara kita yang cukup nih makan buah-buahnya? Walaupun nggak tahu juga kadarnya berapa banyak. Ya, kita pingin, kita makan sehat, makan buah 3 kali sehari. Tapi untuk memastikan bahwa kita terproteksi, gimana ceritanya? Betul. Pasti ini ada proteksi yang lebih baik. Bahkan data menunjukkan bahwa semakin ke sini yang namanya serangan stroke, bahkan diabetes, bahkan serangan jantung itu makin sini makin muda. Artinya dari data ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa radikal bebas ini ada di sekitar kita dan sudah mengancam nyawa kita. Nah, itulah makanya konsumsi antioksidan ini penting untuk pencegahan dari sesuatu yang tidak kelihatan tapi nyata. Sehingga apa? Kita bisa berharap penampilan kita lebih baik di depan, bukan hanya penampilan, tapi kesehatan kita dan kebugaran kita juga terjaga. Nah, kita yang mau menjaga kesehatan kita tentu mau menambahkan antioksidan buat kesehatan kita. Nah, Bang Paidan mungkin sama Mas Nurman di sini bisa menjelaskan ya, maksud dari radikal bebas yang dapat ditangkal oleh antioksidan itu seperti apa keterkaitannya? Jadi gini ya, ketika suatu radikal bebas itu masuk ke dalam tubuh kita atau produksi radikal bebas di tubuh kita itu terlalu tinggi, misalkan pada olahraga yang berat, maka akan terjadi kematian sel atau mengganggu sel tubuh kita. Nah, kemudian datanglah kita masukin nih yang namanya antioksidan ke dalam tubuh kita. Antioksidan inilah yang nanti akan menangkal efek buruk daripada radikal bebas itu sendiri. Pada dasarnya antioksidan ini banyak sumbernya, ya, bahkan dari buah-buahan, ekstrak tumbuhan, dan pastinya vitamin dan mineral ini juga menunjang untuk terbentuknya yang namanya antioksidan. Nah, antioksidan ini harus kita konsumsi dalam jumlah yang cukup sehari-hari, nggak boleh kekurangan. Ya, tapi susahnya begini, saya kan sebagai seseorang yang bekerja di dunia kuliner ya, saya memasak sesuatu tentu saja panas mematikan yang namanya antioksidan. Susah sekali mempertahankan vitamin C misalnya. Kita masak bayam atau sayur pemirsa, kita celup beberapa detik aja vitamin C sudah rusak di situ. Belum lagi kalau misalnya kita beli blueberry yang mahal-mahal ya, namanya aja udah mahal. Sedangkan kita disuruh blender, suruh ngapain begini susah ya. Kita nggak bisa menakar mana yang saya butuhkan. Semua warna juga membutuhkan biaya yang tinggi. Kalau makan tomat tiap hari bosen. Lagi mau seberapa banyak? Berapa banyak? Berapa banyak kembung yang ada ya, Edwin ya? Mungkin kita kasih contoh sedikit nih bagi pemirsa di rumah ya. Kalau dalam satu buah jeruk itu kurang lebih terdapat yang namanya vitamin C 45 mg. Sedangkan tubuh kita itu membutuhkan setidaknya 150 sampai 200 mg. Ini dalam keadaan yang bagus ya, vitamin C-nya nggak boleh dia rusak seperti kata Mas Edwin tadi. Sehingga berarti dalam satu hari berapa sih buah jeruk yang harus kita konsumsi untuk memenuhi kebutuhan vitamin C kita? Kurang lebih 4 sampai 5 buah jeruk. Ini kalau kita konsumsi dalam jumlah yang bagus, dalam bentuk yang bagus dan tidak yang namanya tidak rusak. Di sini sudah ada satu suplemen yang komplit dalamnya ya. Semua sudah ada di situ dan digunakan oleh para astronot. Jadi standarnya tinggi sekali, zero room for error. Dibuat di laboratorium yang terpilih dan juga yang terbaik, menggunakan bahan baku yang terbaik dan semuanya distrukturisasi dengan yang sesuai dengan keperluan kita, optimal. Tidak mungkin pemirsa, namanya astronot, saya pesan ya vitamin C kepada ojek online, mohon dia lagi di bulan. Ya nggak mungkin pemirsa. Ya. Makanya diformulisasi khusus supaya astronot ini bisa menjadi optimal di sana karena radikal bebasnya tingkatnya sudah kosmik. Berbeda dengan kita di bumi ya, mungkin kita di asap mobil,
tapi di sana berbeda. Nah, ini salah satu adalah bioavailability-nya tinggi. Apa itu? Misalnya saya makan telur, putih telur, dengan saya makan ayam. Ayam seserap asam aminonya tidak sebaik dengan putih telur karena bioavailability-nya tinggi. Suplemen ini bioavailability-nya atau daya larutnya ini tinggi sekali, lebih dari 95%. Betul Edwin. Jadi maksudnya di sini pemirsa ya, dengan teknologi biorelease, AS10 ini memiliki daya larut hingga lebih dari 95%. Bayangkan, kandungan yang paling penting ada di AS10 ini adalah 10 antioksidan sehingga hasilnya tuh dapat terserap secara optimal ke tubuh kita. Kalau Anda memiliki suplemen yang kandungannya baik tapi daya larutnya rendah, nah otomatis Edwin mau tidak mau tubuh kita juga tidak bisa menyerap antioksidan itu secara maksimal dan akhirnya tidak optimal ke tubuh kita. Jadi sama-sama bohong dong. Apalagi ya kan? saya sebagai konsumen, saya mau nih bayar sesuatu suplemen, saya mau dong semuanya diserap oleh tubuh saya. Nggak mau rugi pemirsa. Nggak mau rugi. Iya, oleh karena itu pemirsa, ayo kita menua dan sehat, tangkal radikal bebas dengan suplemen Evolive AS10 sekarang juga. Betul, Evolive AS10 suplemen dengan 10 antioksidan terbaik dengan bahan baku pilihan yang dilengkapi dengan vitamin dan juga mineral yang lengkap. Kandungannya ini pemirsa mencukupi asupan kebutuhan harian Anda sehingga Evolive AS10 ini menjadi suplemen yang wajib untuk Anda konsumsi bahkan oleh astronot. Bener banget, jadi dia di sini di belakang tidak sia-sia ya. Dia memperlihatkan bahwa bahkan astronot saja membutuhkan suplemen seperti ini. Evolive AS10 dengan daya larut tinggi dapat terserap di dalam tubuh kita pemirsa. Dengan mengkonsumsi Evolive AS10 dapat meningkatkan kesehatan tubuh kita. Betul sekali pemirsa, jadi tunggu apa lagi? Segera hubungi call center kami sekarang juga untuk menua dengan sehat, menangkal radikal bebas dengan Evolive AS10 sekarang juga. Yes pemirsa, jangan kemana-mana, nanti kita akan bahas lagi menjaga kesehatan tubuh setelah yang satu nih. Nah pasti Anda ingin tahu setelah yang satu ini kita bahas apa? Nanti ya tetap di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh suplemen kesehatan Evolive AS10 dengan kandungan 10 antioksidan, vitamin, dan mineral lengkap. Konsumsi 2 tablet sehari dapat bantu memelihara kesehatan tubuh. Evolive AS10. Ketika banyak aktivitas di luar dan di dalam rumah, hobi olahraga berat, stres pekerjaan, polusi udara tak terelakkan, tubuh terpapar radikal bebas, perlu konsumsi suplemen untuk memelihara tubuh. Evolive AS10 dengan kandungan 10 antioksidan, vitamin, dan mineral lengkap. Konsumsi 2 tablet sehari dapat bantu memelihara kesehatan tubuh. Evolive AS10. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Nah pemirsa, berarti sekarang Anda sudah mengerti bahwa ternyata radikal bebas ini jangan dianggap enteng. Bisa menyebabkan banyak sekali yang namanya penyakit baik di luar maupun di dalam tubuh kita. Oleh karena itu antioksidan penting sekali, hadir sebagai penyeimbang. Dan di negara besar, saya pernah tinggal di Amerika. Wih, di sana mereka Anda ya? sebentar tapi. Ya, oke. Makanya saya ada di sini, saya kembali. Oke. Ya. Nah di sana saya lihat begini, mereka kalau misalnya lagi jemuran, mereka pakai sunscreen. Ya. Mereka kalau makan selalu cari yang warnanya ungu, kehitaman, yang merah, antioksidannya kuat. Ada antosianin di situ, antioksidan yang sangat kuat. Nah ini kan awareness mereka ini tinggi sekali. Sedangkan kalau kita lihat kita di Indonesia, boro-boro disuruh makan sayur aja, susahnya minta ampun. Apalagi buah. 3 warna buah aja susah banget Bang Faidon. Biasa milih cuma yang warna hijau-hijau aja. Iya, belum lagi biasanya nanti gitu. nyari itu kalau udah telanjur sakit. Kalau saya biasanya seringnya melihat kalaupun makan sayur, sayurnya digulai. Oh iya betul. Nah, iya cara kan? pengolahannya Cara tuh. pengolahannya. Ya, apalagi kalau kita bicara level sudah astronot ya. Di sana kan lebih dekat yang namanya sinar matahari. Tentu saja ya, kita dengan dia ada di atas sana. Oleh karena itu pemirsa, ada sinar UV di situ. Ada radiasi, ada radikal bebas yang
jumlahnya begitu besar. Oleh karena itu mereka juga membutuhkan antioksidan. Kita belajar dari sana bahwa ternyata suplementasi ini penting sekali. Betul. Karena mau seberapapun saya bisa mengatur pola makan saya, tanpa suplementasi tidak mungkin lengkap semuanya. Setuju nggak? Betul. Seberapa banyak sih di antara kita yang mungkin seperti Chef Edwin makanya diatur sedemikian rupa? Nggak banyak. Chef Edwin tuh makanan itu dimasak buat 1 minggu pemirsa. Udah rapi semua buah-buahannya, sayurnya ada semua pagi, siang, malam. Ya. Tapi nggak semua orang seperti Chef Edwin. Ya. Nah, Anda mungkin sama seperti saya, kita membutuhkan makan sehat ya. Tapi ada waktunya di mana apa yang kita makan tuh seringkali nggak cukup. Itu sebabnya belajar dari para ilmuwan yang berasal dari negara-negara seperti di Amerika, di Eropa, kita baik untuk tubuh kita menambahkan suplementasi antioksidan. Nah, saya sendiri ketika mengkonsumsi antioksidan, saya lebih suka ada dasarnya dulu. Basicnya tuh ada, yaitu apa? Multivitamin, multimineral. Itu sebabnya ketika kita mengkonsumsi antioksidan tanpa dasar multivitamin, multimineral, maka metabolisme tubuh kita tuh nggak sempurna. Maka kalau seandainya kita membutuhkan antioksidan, yang saya sarankan nih Mbak Manda dan Chef Edwin adalah pakailah antioksidan yang ada temennya, vitamin dan mineral agar kesehatan kita sempurna, lengkap. Disitulah konsep komplit itu seperti begitu. Betul. Ya, ambil contoh kita mau mendapatkan antioksidan, misalkan ya astaxanthin. Ya, itu paling astaxanthin kuat tuh ya. Betul ya, ini astaxanthin ini antioksidan yang kuat, 6.000 kali lebih kuat daripada vitamin C sendiri. Tapi pada dasarnya bagaimana cara kita mendapatkan astaxanthin ini? Banyak sumbernya ya, mulai dari ganggang merah, kemudian mulai dari udang-udangan. Tapi kan kita nggak mungkin nih kita makan ganggang merah. Gimana carinya, Mas? Gimana carinya ya kan dia. Jadi kita butuh nih suplementasi yang ada terdapat di dalamnya itu merupakan astaxanthin. Dengan begitu kita mendapatkan efek baik daripada astaxanthin juga, dan kita juga sudah menjaga tubuh kita dari radikal bebas. Betul, apalagi kalau misalnya ganggang merahnya atau udang-udangannya sendiri sudah tercemari polutan. Betul ya, Mas Nurman. Terlebih terakhir ingat nggak ya sama pemirsa di rumah bahwa yang namanya nuklir ini dia sudah digunakan di negara-negara maju, tapi ini efek buruknya ini tersebar hingga ke dunia, bahkan mungkin ke Indonesia sudah tersebar. Dan kita tidak menyadari bahwa efek buruk dari radioaktif nuklir tersebut ini bisa merusak tubuh kita, bahkan ke sel DNA kita. Dan ini termasuk juga radikal bebas di tubuh kita. Nah, maka dari itu berangkat dari hal tersebutlah kita harus mulai sadar bahwa tubuh kita juga sudah tercemar dengan yang namanya radikal bebas dari radioaktif tersebut. Oke. Pemirsa, 20 tahun yang lalu saya belajar ilmu anti-aging dan teori dasarnya penurunan hormon, antioksidan, kemudian detoksifikasi dan anti peradangan. Salah satunya adalah ketika saya ketemu sama bapaknya penemu kata antioksidan, namanya Lester Packer. Nah, dia mengatakan bahwa antioksidan itu harus merupakan satu network, nggak bisa berdiri sendiri. Ya, ada basicnya vitamin C, vitamin E, tapi nggak cukup kalau dia berdiri sendiri. Karena itu memang dibutuhkan tambahan berbagai macam antioksidan untuk melengkapi antioksidan yang kita konsumsi, gitu Mbak Manda. Ya. Bagaimana mekanisme kerjasama mereka nih? Jadi misalnya kita tahu lah vitamin C, si jeruk ya, ada juga vitamin E di situ sebagai antioksidan. Terus ada temennya si antioksidan ini, antioksidan lain misalnya astaxanthin. Gimana sih mereka bisa berdua ini kerjasama ibarat Batman dan Superman melawan si radikal bebas ini, Bang Faidon? Jadi ketika misalnya vitamin E ketika berusaha melindungi dari radikal bebas, maka vitamin E sendiri jadi rusak kan, jadi E radikal. Nanti dia akan disupport sama vitamin C. Oke, backup gitu ya. Di backup sama vitamin C. Tapi kalau ntar datang lagi dari yang lain lagi, vitamin C-nya siapa yang backup? Yang backup dari mana? Dari berbagai bahan yang tadi seperti astaxanthin ya dan kawan-kawannya yang nanti bekerja sama membentuk network, membantu menahan radikal bebas tadi. Sekarang gini aja ya Mas Edwin sama pemirsa di rumah. Coba bayangin knalpot motor. Itu di dalam asap knalpot itu ada berapa macam itu? Kerak sampai kerak numpuk gitu. Rokok, mungkin Anda bukan perokok aktif tapi perokok pasif. Berapa banyak macam racun yang ada di dalam rokok itu? Ya, perokok pasif pun kena itu masalah itu. Jadi sedemikian banyaknya radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita supaya saling memproteksi ya. Karena di dalam tubuh kita itu nanti antioksidan ada yang larut dalam air, ada yang larut dalam minyak juga. Nanti dia bekerja sama dengan antioksidan yang diproduksi sama di dalam badan kita sendiri, namanya endogen antioksidan. Kita membutuhkan radikal bebas loh untuk produksi energi kita, ya. Tapi ketika berlebih, sel tubuh kita rusak.
Sel apa? Semuanya. Sel darah kita, darah merah, darah putih. Nah, ketika darah putih rusak artinya apa? Kekebalan kita turun. Iya, betul Bang. Betul ya. Kemudian terjadi ketika memicu si kolesterolnya kena si oksidasi, dia rusak nih. Jadi memicu penggumpalan darah. Dampaknya apa? Buntutnya apa? Diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Nah, kemudian si kolesterol yang rusak ini nanti menggesek-gesek bagian dalam pembuluh darah, menyebabkan apa? Peradangan. Peradangan yang terus-menerus menyebabkan apa? Kanker. Nanti kalau misalnya salah satu dampak peradangan tadi adalah penyumbatan pembuluh darah, apa yang terjadi? Gagal jantung. Kalau sampai di otak apa? Suplai darah ke otak kurang, Alzheimer. Banyak. Jadi adalah bijak untuk mencegah sebelum kejadian. Kenapa? Kalau udah kejadian itu, kita masuk seringkali namanya titik point of no return. Nggak bisa balik, kerusakannya beda. Tapi kalau belum kejadian, kita bisa proteksi. Itu sebabnya penting untuk mulai sekarang mengkonsumsi antioksidan secara teratur. Betul, ya. Tapi harus kita pastikan bahwa kalau kita mau mengkonsumsi suatu jenis suplemen antioksidan, maka kita perlu memastikan bahwa antioksidan ini dia dalam keadaan yang cukup. Tidak kurang, tapi juga tidak berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan ini pasti akan memberatkan organ-organ penting di tubuh kita, terutama organ ginjal kita yang menyaringnya. Nah, bagaimana cara kita untuk memastikan bahwa antioksidan suplementasi yang kita konsumsi ini dalam keadaan yang baik? Yang pertama, kita lihat kemasannya, apakah sudah melalui proses BPOM sendiri ya. Kemudian apalagi kita lihat kemasannya, apakah sudah sesuai dengan cara penyimpanannya. Botolnya kita lihat, apakah botolnya kedap udara dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, pastikan kalau kita mau mengkonsumsi suatu jenis antioksidan, semuanya sudah komplit dalam satu jenis suplementasi. Yang harus diingat adalah makan buah 3 kali sehari, kemudian Anda harus rajin berolahraga, kemudian Anda harus juga rajin memeriksakan kesehatan Anda, dan ingat tambahkan penggunaan antioksidan untuk membantu perlindungan tubuh Anda dari radikal bebas. Nah, untuk Anda yang saat ini sedang sakit, Anda yang banyak aktivitas di luar ruangan, yang banyak polusinya, Anda yang rutin berolahraga di mana tubuh Anda memproduksi lebih banyak radikal bebas, Anda membutuhkan antioksidan. Walaupun semua kita yang masih bernafas membutuhkan antioksidan. Nah, saya sudah jelaskan antioksidan apa yang baik adalah antioksidan yang bekerja sama dengan multivitamin, multimineral sehingga lengkap saling mendukung untuk metabolisme dasar dan untuk membantu mekanisme proteksi dalam tubuh kita. Kemudian pilihlah antioksidan yang juga punya standar yang baik dan sudah diakui oleh pemerintah di Indonesia, dan juga pakailah antioksidan yang sudah teruji manfaat dan kegunaannya serta bahan bakunya sesuai dengan klaim label yang tertera. Pakai antioksidan sekarang juga untuk mendukung kesehatan Anda. Dan jangan lupa kita harus konsumsi secara rutin pemirsa. Tangkal yang namanya radikal bebas dengan suplemen Evolife AS10. Betul sekali Edwin. Jadi Evolife AS10 ini adalah a complete health support solution. Artinya apa sih? Artinya kandungannya sendiri yang memiliki kandungan lengkap dengan 10 antioksidan pemirsa. Dan tidak hanya itu, karena memiliki teknologi biorelease, jadi daya larutnya sendiri tinggi, lebih dari 95%. Artinya nih pemirsa ya, kalau Anda mengkonsumsi suplemen Evolife AS10 ini, Anda mendapatkan secara optimal kandungan yang ada dalam Evolife AS10. Jadi 10 antioksidannya bisa terserap secara optimal sehingga tubuh kita juga maksimal ya dalam metabolismenya ya. Dan ini pastinya juga dilengkapi dengan teknologi ya, diproses dengan baik, bahkan dengan standarisasi internasional yang namanya Pharma IQ. Ya, dan tidak cuma itu, ada juga sertifikasi BSCG, di mana di dalam sini sudah tidak ada namanya obat-obatan. Ya, ini semuanya alami. Sudah ada sertifikasi internasional di mana suplemen ini juga melewati lebih dari 50 standar quality control. Betul. Ketat banget. Zero room for error. Namanya juga untuk para astronot. Astronot, benar. Mereka itu tidak boleh ada ruangan untuk kesalahan apapun pemirsa. Kualitasnya sudah tinggi sekali. Oleh karena itu mari pemirsa kita menua dan sehat, kita tangkal yang namanya radikal bebas dengan suplemen Evolife AS10 sekarang juga. Yes, jadi Evolife AS10 suplemen dengan 10 antioksidan. Bahkan sejak 2011 ini menjadi suplemen antioksidan resmi para astronot ya Edwin. Dan ini memiliki 10 antioksidan terbaik dengan bahan baku pilihan yang dilengkapi dengan vitamin dan juga mineral yang lengkap pemirsa ya. Kandungannya ini mencukupi asupan kebutuhan harian Anda. Seperti yang disampaikan oleh Mas Nurman bahwa kita harus ya mengkonsumsi suplemen yang cukup ya dalam konsumsi harian kita ya. Sehingga Evolife AS10 ini menjadi suplemen yang
yang wajib untuk dikonsumsi setiap hari. Oke, dan suplemen ini memiliki yang namanya bioavailability yang superior, pemirsa. Apa artinya? Daya larutnya yang sangat tinggi. Kalau daya larut ini sangat tinggi, lebih dari 95%, maka daya serap di tubuh kita juga ikut meningkat. Benar. Oleh karena itu, Evolife AS10 dengan daya larut yang tinggi, dia dapat terserap di dalam tubuh kita. Manfaatnya, dengan mengkonsumsi Evolife AS10 dapat meningkatkan kesehatan tubuh kita. Jadi pemirsa, inilah waktu yang tepat untuk menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, karena call center kami akan membantu Anda dengan menjelaskan lebih detail bagaimana cara mendapatkan Evolife AS10. Jadi, ayo pemirsa, konsumsi Evolife AS10 sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.